Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Sekarang saya berpikir sekolah ini berapa tahun akan bagaimana, itu menjadi PR saya. 5 tahun ke depan, apalagi 10 tahun akan bagaimana? Apakah akan terulang seperti yang saya alami 11 tahun yang lalu? Dalam hati, kalau saya merenung, saya keloro-loro. Jadi merasa koyo berdosa. Muda, penuh semangat, masih mempunyai banyak kesempatan dan pilihan. Itulah yang mungkin bisa menggambarkan kehidupan Stefani Primalistia, seorang perempuan yang berasal dari desa Belik Urip, Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah ini. Bisa dibilang wanita yang tegas. Dia tegas dalam memilih, termasuk memilih di mana dia akan mendedikasikan kehidupannya. Stefani juga memilih untuk berkeluarga di usia muda. Dia juga mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang pendidik di daerah pedesaan. Ya, dia adalah seorang guru di SD Canisius Jamprit. Saya mengajar di SD Canisius Jamprit sejak 1 Juni 2012. Kebetulan di SD Canisius Jamprit ini membutuhkan tenaga guru. Jadi ya mulai dari situ merasa sangat nyaman sampai sekarang. Secara pribadi karena ayah saya dulu seorang guru SD juga yang jauh sebenarnya. Dia ya pantang menyerah seperti itu mendidik anak-anak dari berangkat pagi, pulangnya sore. Demi mendidik anak-anak, dari situ mulai tertarik. Stefani sebenarnya memiliki potensi yang begitu besar. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di kota besar terlihat sangat mungkin untuk dia capai. Namun, hatinya tidak berkata demikian. Wanita berusia 24 tahun ini lebih memilih untuk menjadi tenaga pendidik di SD Canisius Jamprit yang terletak di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian kota. Kemantapan hatinya untuk memberikan diri dan melayani begitu terlihat saat senyum berkembang ketika dia memulai harinya untuk mengajar. Dengan sabar, dia menuntun murid-muridnya mendapatkan ilmu agar berguna bagi masa depan mereka. Karena kan anak-anak itu kan membutuhkan tempat untuk belajar, terutama untuk iman Katoliknya ya. Nah dari sinilah kita mulai tergugah bagaimana caranya SD ini tetap lestari sampai ke depannya. Selain menjadi seorang guru, Stefani adalah ibu dari 2 orang anak. Dan sebagai seorang ibu, tentu salah satu tugas utamanya adalah merawat anak dan bekerja sama dengan suami dalam kehidupan berumah tangga. Namun di satu sisi, saat ini Stefani juga sedang melanjutkan kuliahnya demi menjawab tuntutan sekolah untuk menjadi seorang sarjana. Dia berusaha membagi waktunya antara bekerja, kuliah, dan menjaga anak. Kegigihan dan kekuatan hati Stefani tidak terlepas dari seseorang yang selama ini membimbingnya. Adalah Rosalia Istantini, Kepala Sekolah SD Canisius Jamprit. Beliaulah yang berperan besar dalam pembentukan diri Stefani. Stefani adalah alumni SD Canisius Jamprit. Sekolah ini terletak di Dusun Jamprit Wetan, Desa Belik Urip, Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri. SD ini sudah hadir di tengah masyarakat sekitarnya selama kurang lebih 86 tahun. Dalam bertahun melayani,
tidak sedikit masa-masa di mana SD ini mengalami masalah yang cukup berat. Pada beberapa tahun yang lalu, ada tren penutupan SD-SD Kanisius yang ada di daerah pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah munculnya sekolah-sekolah gratis dari pemerintah. Hal ini juga pernah menghantui SD Kanisius Jamprit yang sempat diperintahkan untuk tidak lagi menerima peserta didik. Beruntung, ada sosok seperti Bu Is yang berjuang dengan seluruh jiwa raga untuk menyelamatkan SD Kanisius Jamprit dari penutupan. Dia percaya bahwa SD Kanisius Jamprit masih sangat dibutuhkan. Sejarah berdirinya sekolah ini Januari 1933, jadi usianya sudah 86 tahun. Dalam perjalanan waktu, saya ikut bergabung di SD Kanisius Jamprit itu mulai Juni 1976. Selama saya di sekolah ini masih mengalami kejayaan, jadi saya mengalami jaya. Nah, setelah adanya Inpres, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah di desa-desa. Satu desa itu ada paling tidak 2 SD negeri. Nah, mulailah sekolah-sekolah yayasan swasta yang saya rasakan sekolah Kanisius mulai tersisih. Apalagi kalau ada program yang sekolah negeri itu gratis. Di Jamprit ini mulai di lampu kuning itu mungkin 2002 sudah. Kalau murid tidak tambah, gini murid tidak tambah. Nah, setelah 2005, 2006, 2008 Yayasan Kanisius mulai lampu merah. Tidak boleh menerima murid. Perhatian dan ketulusan hatinya terhadap dunia pendidikan menolak untuk berpasrah dengan keadaan. Bahwa visi misi sekolah Kanisius itu punya misi pendidikan, tidak hanya akademis tetapi juga kepribadian karakter karo sekarang. Jadi sekolah Kanisius ada di tengah masyarakat untuk membentuk anak-anak berkepribadian yang baik. Dalam kebingungan juga harus memutuskan sesuatu yang tidak mudah. Memutuskan untuk menyelamatkan orang banyak, anak. Jadi tidak hanya memutuskan untuk keselamatan saya. Sebetulnya saya tidak masalah, saya PNS. Ditutup bisa pindah ke SD negeri. Tapi karena sudah memegang visi yang berat untuk ke depan, maka berusaha untuk mempertahankan. Keteguhan dan keyakinannya membuahkan hasil dengan dibantu orang-orang baik di sekitar serta suaminya yang juga seorang guru. Bu Is berhasil meyakinkan yayasan untuk tidak menutup SD Kanisius Jamprit. Keputusan mempertahankan SD ini tentu menghasilkan beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah siap untuk mandiri secara operasional karena subsidi dari yayasan mungkin akan dihentikan. Konsekuensi-konsekuensi tersebut memaksa Bu Is untuk memutar otak. Bagaimana dia harus mempertahankan SD ini? Salah satu masalah terbesar saat itu adalah beberapa tenaga pegawai yayasan sudah terlanjur ditarik. Waktu 1 tahun guru diambil yayasan. Karena kami terpaksa harus menerima murid, maka saya mencari guru. Juga dalam mencari guru sebetulnya juga tidak mudah. Bagaimana harus memantapkan, memberi kepercayaan supaya dia itu mau. Belum tahu arahnya untuk apa. Dari hari ke hari sambil belajar, yang saya tarik pun bisa memahami pentingnya keberadaan sekolah ini.
Kesulitan itu bukan menjadi alasan untuk menyerah. Bagi perempuan ini, masa depan anak-anak desa ini adalah yang utama. Kesulitan apa yang benar-benar saya merasa berat setelah masyarakat mendengar bahwa SD Kanisius Jamprit tahun depan tidak boleh menerima murid. Masyarakat goncang. Kepercayaannya sudah ragu-ragu lagi. Terbukti murid kami yang TK 2021 itu tahun pelajaran baru PPDB itu sudah lari ke yang ke sana SD negeri. Di sana ada Selopuro negeri, yang sebelah utara ada SD Temon negeri. Yang anak titipan dari Jakarta diambil ke Jakarta, sehingga tinggal 7 atau 8 gelintir anak yang bertahan karena itu anaknya orang Katolik. Hanya masih tanda tanya, Bu, gimana toh Po? Masih menerima murid, saya masih bisa Bu menyekolahkan. Kemampuan meyakinkan dan menguatkan orang lain adalah salah satu anugerah yang didapatkan Bu Is dari Tuhan. Tidak butuh waktu lama, ibu 3 anak ini menemukan tenaga-tenaga pendidik baru yang benar-benar memiliki hati untuk mengabdi. Saya mau bergabung di SD Kanisius ini atas ajakan Ibu R. Istantini karena saya melihat sepak terjang dan kegigihan Ibu Istantini yang memperjuangkan anak didiknya. Dan saya juga melihat karena rumah saya dekat, saya melihat kesehariannya, makanya saya mau bergabung dengan Bu Istantini di SD Kanisius Jamprit ini. Lambat laun, semakin banyak guru yang mau mengabdi. Kualitas para guru serta perhatian yang tinggi untuk kemajuan para murid menimbulkan keyakinan dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SD Kanisius Jamprit. Saya kan orang Katolik juga. Anak saya juga orang Katolik. Maka anak saya sekolahkan di sini mencari sekolahan Katolik yang seiman saya dengan anak saya. Itu alasan saya. Sehingga kalau kita menyekolahkan anak yang seiman, hati saya merasa tentram, merasa mendapat rahmat dari Tuhan. Tidak sedikit orang tua yang berasal dari daerah yang cukup jauh, rela untuk menyekolahkan anaknya di SD Kanisius Jamprit. Ya, Pak Moko. Rumah Anda itu kan jauh ya dari Jauh. SD Kanisius Jamprit. Kira-kira ya 4 kilo atau 5 kilo gitu. Ya. Lalu kenapa Anda mau menyekolahkan anak Anda di SD Kanisius Jamprit, Pak? Ada beberapa alasan disekolahkan di SDK Jamprit. Ya. Pertama itu tentang iman. Jadi untuk urusan iman itu biar lebih matang, dan ya kita tahu sendiri kalau orang Katolik itu kan minoritas. Jadi lebih biar imannya nanti lebih kuat, lebih bagus gitu. Terus yang kedua itu walaupun di dekat rumah itu ada SD negeri, itu kami menyekolahkan di Kanisius itu harapannya untuk kedisiplinan si anak, untuk mental, untuk masa depannya itu agar lebih bagus. Kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh para orang tua murid dijawab dengan baik oleh SD Kanisius Jamprit melalui para tenaga pendidiknya.
SD ini memiliki prestasi yang cukup baik dan tidak kalah dengan SD-SD yang ada di kota dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kualitas ini tentu juga didapatkan dari para guru yang tidak berhenti belajar dan mengembangkan diri. Setiap ada kesempatan untuk mengembangkan bakat atau keterampilan, saya kirimkan. Jadi saya tidak mengundang. Ada seminar, workshop, kemudian sekarang modelnya online itu saya ikutkan. Jadi apalagi kalau itu yang mengadakan dinas, pasti ikut. KKG, jadi selalu kami pacu. Guru yang tulus mengabdi, namun tetap berkualitas tinggi, diharapkan juga menghasilkan anak didik yang mumpuni. Anak-anak di sini dididik untuk menjadi seorang yang tangguh dan berkualitas super. Nilai-nilai kasih, disiplin, cerdas, berani, jujur, ditanamkan para guru kepada para muridnya sejak dini dan dikembangkan terus-menerus. Kepedulian Bu Is terhadap dunia pendidikan di sekitar Dusun Jamprit membuka harapan anak-anak yang bersekolah di sana untuk berani menggapai cita. Percikan kasih sayangnya mampu menghidupkan asa tiap orang untuk berani bermimpi setinggi-tingginya. Ya, Axel. Ya, Kenapa Axel mau sekolah di sekolah ini? karena olahraganya maju. Nah, itu kan karena olahraganya maju ya. Lalu apa yang diberikan dari Bapak Ibu guru kepada Axel nih? Dapat bercocok tanam, dapat dilatih voli dan juga menjadi Miss Dinar. Axel memang cita-citanya pengen jadi atlet voli ya? Ya, Berarti latihan terus di sekolah. Iya. Terus besok kalau udah gede jadi atlet gitu. Atlet. Bisa ceritain nggak? bisa menjadi atlet profesional. Apa yang dikerjakan sang kepala sekolah tentu menjadi kesempatan bagi anak-anak ini dalam proses mereka menggapai cita-cita. Saya diajarkan oleh para guru untuk berani tampil di depan umum. Selain itu, saya juga bangga bisa jadi mayoret dan bisa membawakan SD Kanisius Jamprit tampil di parade. Ketulusan hati Bu Is dan para guru di sini membantu anak-anak ini untuk tidak kehilangan harapan, untuk belajar dengan fasilitas dan kualitas yang baik. Nilai-nilai kasih selalu ia sebarkan ke setiap orang, terutama kepada para muridnya. Sebagai balasan atas cinta kasih itu, orang-orang di sekitarnya juga tulus mencintainya. Tentu saja, terutama sang suami tercinta dan anak-anaknya. Yang menjadi kebanggaan saya adalah memang dia itu ada termasuk orang yang karakternya kerja keras, mau berjuang, mau berkorban, mau memperhatikan orang lain daripada kepentingan sendiri, sehingga apapun yang dikerjakan itu benar-benar adalah sesuai dengan ajaran gereja, cinta kasih. Ya, walaupun itu ada sedikit dalam keluarga itu merasa dirugikan, namun toh bisa kita saling mengisi sehingga dia itu kami anggap juga mempunyai rasa tanggung jawab di keluarga maupun di pekerjaannya. Suaminya yang telah pensiun sebagai ASN dengan penuh ketulusan pula mau membantu menjadi tenaga pendidik di SD Kanisius Jamprit ini. Yang jelas yang pertama itu karena SD Kanisius itu adalah tempat untuk pembinaan iman daripada warga gereja kita atau anak-anak kita. Yang pertama, yang kedua itu karena memang kita juga merasa terpanggil supaya tempat itu tetap lestari atau sekolah itu tetap berjalan dengan catatan adalah membawa misi dan misi gereja maupun yayasan Kanisius itu yang sehingga sekolah itu tetap harus kita pertahankan dan tetap harus kita lestarikan. Dan saya sendiri pun juga tidak hanya bicara, namun pada waktu setelah saya purna tugas juga ikut ambil bagian di dalamnya untuk mengajar dan mendidik anak tersebut. Tegas, namun lembut. Itulah apa yang bisa disimpulkan dari sifat Bu Is
Dia yang tak lelah untuk mengingatkan. Dia yang tak pernah lelah untuk menyemangati. Secara pribadi, ya karena saya berawal dari nol, benar-benar tidak tahu materi tentang keguruan itu apa, bagaimana cara mengajar. Nah, dengan sabar Bu Is mengajarkan, oh ini yang namanya silabus itu seperti ini, cara membuatnya seperti ini, RPP harus ada setiap kali kamu harus mengajar. Jadi diajari benar-benar dari nol sampai saya bisa. Perempuan ini memang menjadi inspirasi Stefani dan teman-temannya untuk semakin yakin mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di SD Kanisius Jamprit. Semangat dari Bu Is itu sosok yang tangguh. Jadi setiap hari kita itu selalu disupport, ayo kita kembangkan sekolah ini, ayo kita sapa anak-anak supaya mereka nyaman di sini. Jadi kalau mereka nyaman di sini, otomatis kita juga nyaman di sini. Seperti itu. Walaupun semangatnya sangat tinggi untuk mempertahankan SD ini, keadaan yang sangat berat sempat memaksa Bu Is untuk menyerah. Namun, lagi dan lagi, dukungan dari suami, anak-anak, rekan kerja, dan para muridnya selalu memberi kekuatan baru untuknya. Rosalia Istantini juga selalu teringat bahwa Tuhanlah yang memakainya untuk terus melayani. Dia berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, keluarga, bahkan hingga mengorbankan penghasilannya sebagai aparatur sipil negara untuk menelangi operasional sekolah dan penghasilan para guru. Sebagai gantinya, demi mengirit pengeluaran keluarganya, Bu Is juga bekerja sampingan, salah satunya sebagai penjahit. Dia dan suaminya juga bercocok tanam dan berternak. Hal ini mampu menjadi penyokong kehidupan keluarga mereka. Semuanya diberikan demi masa depan anak-anak pinggiran Wonogiri ini. Kita percaya bahwa rezeki dari Tuhan itu rahasia. Yang namanya rezeki itu turah. Tapi kalau gaji seberapapun kurang. Dulu waktu saya masih belum pensiun itu ngambil gajinya ke Wonogiri Januari, Februari, Maret. Lah Januari, Februari apa kayak itu kon sabun. Nek urung bos metu. SPP dari orang tua, murid sedikit, nek rata-rata mulai saat ini mulai ditutup 15.000 ping sakmono piro. Sebelum ada relasi dari mana-mana, berapa tahun itu cara saya Januari, Februari, Maret, bos metune Maret, saya ambil gaji, belanjaku tak dumsik. Tapi saya ya terus terang karo Pak Manto. Pak Manto penjenan ojo takon gajiku saiki piro, tak enggo ngopo. Jadi saya ambil tak dumsik, mengko nek bos dana bos datang lagi ke saya. Ini cara saya berapa tahun untuk bertahan sebelum ada relasi kepedulian. Pendidikan adalah hal yang berperan sangat tinggi dalam proses kemajuan sebuah bangsa. Keterbatasan bukan menjadi hambatan untuk maju. Orang-orang ini begitu memahami hal tersebut. Kehidupan mereka memang jauh dari kota. Namun pembangunan diri mereka tidak pernah kalah dengan mereka yang dekat dengan fasilitas maju. Segala kekurangan yang ada di SD Kanisius Jamprit ini mereka tutupi dengan saling bekerja sama. Saya mau bertahan di sini karena bahasa Jawanya kerasan di SD sini. Yang kedua karena iman Katolik saya bisa berkembang. Terus di sini ada sikap kasih terhadap sesama. Impian saya untuk diri saya dan sekolah yaitu ingin dia akan menjadi guru tetap
Itu yang kedua supaya SD ini jalan terus, itu tidak berhenti. Mudah-mudahan guru-guru muda itu semangatnya membara, membuat sekolah ini eksis dan diterima di masyarakat, dan selanjutnya tetap Kanisius hidup jaya di Kanisius Jambret ini. Ini harapan saya. Yang membuat saya bertahan di sini itu karena kekeluargaan, sifat kekeluargaan dari teman-teman, kemudian dari semangat Bu Is sendiri yang semangatnya Bu Is itu menjadi harapan, menjadi semangat juga untuk saya untuk terus mendampingi anak-anak di sini. Harapan saya semoga sekolah ini tetap berjaya, tetap eksis, tetap dibutuhkan buat semuanya, melanjutkan kembali perjuangan Bu Is selama ini. Masyarakat, pemerintah, gereja harus saling bahu-membahu membentuk generasi penerus bangsa. Sekolah kalau tidak ada rohnya, ya tidak hidup. Nah, rohnya ya guru-guru itu. Harapan, mimpi para guru ada yang mau peduli, memperhatikan untuk nasib masa depan para guru. Kalau sekolah ini akan ke depan menuju visi, juga tidak lepas dari para guru ke depannya bagaimana untuk mengikuti sekolah ini. Jadi ini harus kita semua belajar dari seorang Bu Is bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika niat di hati belum mati. Seorang perempuan yang tangguh, yang senantiasa memercikan kasih sayangnya untuk orang-orang di sekitarnya. Ia mengajarkan kepada mereka bukan hanya soal agama, matematika, dan mata pelajaran lainnya, namun juga bagaimana menjadi manusia yang berdaya guna bagi bangsa Indonesia.